أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul di rumah Allah yang mulia ini, yang mudah-mudahan Allah jadikan selalu tempat ini betul-betul tempat penyubur iman, diberikan ketenangan batin buat yang mau menghadirinya, diliputi rahmat dan dijaga oleh para malaikat insyaallah. Jamaah yang Allah muliakan, kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan solusi dalam semua hal yang kita hadapi. Kita hidup di atas muka bumi ini semua izin Allah, sehingga Allah lah yang betul-betul mengiring kita untuk selalu istiqomah di atas fitrah kita tercipta untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka hiruk pikuk dunia ini jangan membuat kita terlena sampai-sampai kita lupa bahwa hidup ini untuk apa gitu loh. Karena kalau kita kan masih cuma sebatas ngarap dan ngayal. Pengen jadi orang sukses, jadi orang kaya, masih ngayal kita, betul. Kita pengen jadi orang hebat, ya masih ngayal lah. Pengen jadi orang yang enak dipandang pun lagi berusaha. Jujur, orang-orang yang seperti apa yang masih kita hayalkan tersebut pernah ada, dan semua telah mendahului kita. Karena kepastian yang pasti adalah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup ini, setiap yang bernyawa pasti didatangi oleh kematian. Sementara kita tahu sekali bahwa orang yang diwafatkan oleh Allah itu apa yang dia bawa berjumpa dengan Allah nanti. Harta yang membuat dia lupa bahwa dia masih punya orang tua tak dia sempat temui? Atau jangan-jangan memang dia lupa bahwa kendaraan yang membuat dia bangga, yang sehingga dia lupa ada waktu yang dikatakan waktu sholat, azan dikumandangkan, qomat pun dikumandangkan, dia tinggalkan karena cuma sibuk mau urusan dunia, kerugian. Sehingga sering sekali Allah uji dia dengan ujian yang tidak ada selesai-selesainya. Amruhu furutolah kalau bahasa Quran. Masalah dia enggak ada selesainya. Sebenarnya ini permasalahan ada dalam Musnad Imam Ahmad. Ketika Rasulullah bersabda, "Idza tabayatum bil inah wa akhadtum ajnabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum zullan la yanji'u hatta tarji'u ila dinikum." Rasul pernah bersabda mengabarkan kepada manusia bahwa masalah yang kau hadapi, kesulitan yang meliputi hidupmu itu sebabnya dirimu sendiri. Maka beliau nanti arahkan kita untuk kembali ke sunnah, alaikum bisunnati gitulah. Apa sih masalahnya? Beliau mengatakan yang pertama, idza tabayatum bil inah.
Kalian terbiasa berbisnis dengan konvensional. Menganggap riba itu hal yang lumrah. Bank sudah bukan lagi buat naruh uang, buat mendapatkan uang. Sehingga jadi sulit masalahnya nantilah kalau sudah begitu. Karena kalau melalui bank kita pengen dapat uang akan banyak permasalahan nantinya. Tapi kalau dikembalikan ke hukum asal bank untuk naruh uang selesai. Idza tabayatum bil inah. Kalian berjual beli dengan bai'ul inah. Salah satu cabang riba. Ya, artinya ada bagian dari riba yang kita lakukan. Imam mutlak bai'ul inah tersebut atau memang hal yang berkaitan dengan konvensional lah. Ya, kalau bai'ul inah itu kan kita beli kredit jual cash itu loh. Ya, ambil kredit motor belum selesai STNK udah keliling gitu loh. Itu bai'ul inah namanya itu. Ya, ini orang sekarang ini banyak yang begini nih. Tapi ngayal pengen masuk surga dengan cara yang diharamkan kan mimpi. Ya. Kalau itu orang yang usaha mungkin Ustaz, kalau kami di kantor insya Allah enggak lah. Cuma banyak juga orang-orang di kantor suka berkata, Ustaz, ini 2016 Ustaz. Kita kalau di kantor enggak pinter-pinter begini Ustaz, enggak umroh Ustaz. Oh Masya Allah ya. Ini kan dahsyat sekali ya. Dihayalkan sebuah kebaikan dengan cara yang haram. Ini kan mimpi di siang bolong. Sementara dia tahu innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah baik cuma nerima yang baik. Kamu pengen yang baik dari Allah dengan cara yang haram ya enggak mungkin. Wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'a ajmilu fit talab. Karena semua yang bagus, semua yang baik yang kalian inginkan. Manusia mana yang pengen yang buruk? Semua bagus. Semua yang bagus yang kalian inginkan adanya di sisi Allah. Dan tidak mungkin kalian dapatkan tanpa mentaati Allah. Allah hanya perintahkan ajmilu fit talab, perbagus cara meminta. Karena kalau memang sebuah kebutuhan tidak diminta pun Allah kasih. Tapi untuk memiliki karakter yang kita miliki, mintalah dengan cara yang baik. Ya. Makin banyak peluh yang kita keluarkan secara halal, itu makin berkarakter rezeki yang kita berikan nafkah buat keluarga kita. Nah, makanya jangan heran kalau anak Pak Tani banyak yang jadi profesor. Anak pejabat menuin penjara narkoba, betul? Karena memang peluhnya beda, lain sekali ya, Masya Allah. Ada juhdu, man jahada fa innahu yujahidu li nafsih. Ada kesungguhan yang untungnya buat diri dia sendiri. Idza tabayatum bil inah, itu yang pertama dan sering terjadi. Wa akhadtum ajnabal baqar. Kalian memegang buntut-buntut sapi. Kerbau sapi lah. Kita tahu lah yang namanya kerbau sapi ya dicocok hidungnya. Gimana yang narik? Kita malah bukan narik sapi, narik kerbau, malah megang buntut kerbau sapi. Kita ikutin kerbau kemana, sapi kemana. Sapi itu, kerbau itu nggak sepandai kambing loh. Bisa pulang kandang. Nggak ada sejarahnya kerbau sama sapi ini bisa pulang kandang ini. Kalian ikuti seseorang yang nggak jelas, pemimpin yang nggak jelas, kepemimpinan yang nggak tahu kemana juntrungannya gitulah. Ima rumah tangga, ima persahabatan, safar punya amir, negara dan lain sebagainya. Akhadtum ajnabal baqar. Kalian nggak memiliki ilmu, hidup ini taklid, ikut-ikutan saja. Pokoknya saya mah gimana yang banyak aja lah Ustaz. Oh. Karena saya yakin sekali kalau udah banyak berarti kan bagus gitu ya. Ya ini pendapat, sometimes memang begitu. Kalau yang sedikit kan belum tentu, kata yang sedikit enak aja. Rasul bilang sedikit itu guroba ya akhi, asing. Kadang-kadang yang asing ini mulia ya. Kadang-kadang juga orang-orang yang mengkhianati negeri ini juga sedikit, betul? Teroris sedikit jumlahnya, betul? Apa dibilang guroba juga kan enggak, beda ya. Jadi hati-hati meletakkan kalimat guroba ini pada tempatnya. Ya. Sudah akhadtum ajnabal baqar. Kesalahan yang kedua, kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak tahu, seperti megang buntut sapi, megang buntut kerbau. Jadi nggak tahu mau kemana nih. Pokoknya hidup ini ya cuma numpang lewat lah. Siang pokoknya melek, malam tidur gitu aja dah. Nggak ada karya cipta.
Padahal yang namanya makhluk hidup ini ya harus memiliki bekas dalam hidup kan. Kalau memang harus loreng, inilah macan gitu ya. Kalau memang harus gading yang tajam, inilah gajah. Tapi kita manusia, amal kebaikan yang bakal kita tinggalkan, itu yang penting. Akhadtum ajnabal bakar waraditum bizar'i. Yang ketiga, kalian redha dengan aktivitas duniawi kalian. Di sini dicontohkan seperti orang yang bercocok tanam. Yang penting sudah nanam, nunggu panen. Jadi nggak ada aktivitas lagi kecuali nunggu panen gitu loh. Ridho dengan aktivitas. Enjoy dengan perekonomian. Udah nggak tertarik lagi ngomong agama. Pokoknya yang penting modal, untung, jual. Nggak ada orientasi hidup untuk jihad tuh nggak ada. Padahal justru jihad yang paling utama dengan harta. Al jihadu fi sabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum. Jihad yang paling utama dengan hartamu dan jiwamu. Jadi taklukkan dunia untuk menggapai akhirat. Ini banyak orang menaklukkan dunia untuk menikmati dunia. Ini yang salah. Padahal kalau bicara orang kaya yang kita masih ngayal kaya, ya. Pernah ada orang kaya di atas muka bumi ini kan? Baik yang negatif maupun yang positif. Yang negatif siapa? Qarun. Kita mah nggak ada seujung kukunya Qarun. Qarun ini kaya sekali dan cerdas sekali. Sampai dia berani berkata, "Wa ma utitu min ilmin indigo." Ini yang saya miliki, kata Qarun ini. Ini karena keringat yang ku keluarkan. Kecerdasanku lah yang membuat seperti ini. Tuh sampai bilang begitu Qarun. Kaya. Kunci gudang hartanya saja itu 80 laki-laki dewasa ndak terangkat tuh ngangkat kuncinya itu. Baru bicara kunci. Kalau kita mah toko udah kuncinya ada tuh. Ya. Jadi berapa ribu toko wallahu alam bisawab lawang kuncinya nggak keangkat gitu ya. Berarti betul-betul ini orang hebat Qarun ya. Ini Qarun kaya mati zaman Musa sebelum Masehi. Hartanya sampai ke seluruh dunia. Bahkan sampai pojokan negeri kita pun ada. Harta Qarun. Kaya si Qarun lah. Tapi kan Qarun mati. Anda mau bicara yang soleh, yang positif. Sulaiman tuh kaya sekali loh. Ayahnya raja, anaknya orang kaya Sulaiman tuh. Saking kayanya Sulaiman, dia bisa betul-betul menciptakan istana Balqis lebih cepat dari kedipan mata. Orang kaya bangun istana lebih cepat dari kedipan mata, kebayang nggak? Karena memang simbol kekayaan. Jadi nggak dipusingin sama material, gitu ya. Orang kaya, ya kadang-kadang mau ngebangun aja material nawarin. Kalau kita bangun belum udah ditagih, betul ya. Levelnya beda lah ya. Ini Sulaiman kaya, ini Sulaiman. Oh, udah antum kalau buka siar Alam An-Nubal Imam Az-Zahabi tentang Sulaiman, aduh, masya Allah, geleng pala kita. Udah kita mah nggak malu, sombong tuh malu lah kita lah. Itu istananya Sulaiman, masya Allah. Dalam istana ada taman yang begitu indah. Kalau pintu taman dibuka, innalillah. Itu kerikil batu pasir yang diinjak oleh orang yang di dalam kebun tersebut, masya Allah. Intan berlian permata, ya, jamrud, mirah delima, bacan, black oval, Banten, Australia, red Borneo atau apalah ya. Yang kita pakai satu, sombongnya satu blok F, gitu ya. Amma Sulaiman diinjak-injak, masya Allah ya. Kayak Datu Sulaiman ya. Tapi kan Sulaiman mati. Kalau bukan karena rayap yang makan tongkat Sulaiman, nggak ada yang tahu Sulaiman mati. Orang kaya juga mati. Apa yang Sulaiman bawa, lihat. Itu kalau Sulaiman Nabi. Sulaiman Al-Qanun. Antum pernah dengar nama Sulaiman Al-Qanun? Ini Turki Utsmani ini. Yang punya panglima namanya Muhammad Al-Fatih. Yang bisa buka Konstantinopel itu. Masya Allah. Yang dalam hikayat dikatakan dia orang kaya juga. Ya, dia punya ruang kerja terbuat dari batu giok. Masya Allah. Antum satu diikat buat bandulan, betul ya. Itu ruangannya giok, masya Allah ya. Orang kaya. Sampai dia minta sama anaknya, kalau nanti kau angkat bangkaiku, mayitku, biarlah tanganku keluar dari keranda. Supaya orang tahu batu permata yang kupakai mahal tersebut aku bawa mati. Biar orang tahu. Apa tidak cukup buat kita ini contoh? Masya Allah.
Bahwa setiap manusia pasti didatangi oleh kematian, lihat. Tapi kenyataannya kehidupan ini membuat kita redha dengan perekonomian sampai kita lupa Allah ciptakan kalian bukan buat tamattu, bukan buat cuma menikmati hidup. Kalau bicara menikmati hidup silakan, itu syukur. Anda jadi dikatakan sombong, baju Anda bagus, sendal bagus, sepatu bagus, kendaraan bagus, tidak sombong. Karena sombong di mata agama itu batrul haq wa ghumtun nas. Yang dibilang sombong itu tahu hukum tidak dipakai atau diremehkan manusia, itu sombong. Tapi kalau orang kaya beli mobil mewah, ya wajar lah. Lawang dia punya uang. Lah kalau seandainya nggak ada yang beli, siapa yang beli? Ini pabrik bikin, betul. Orang kaya anak nangis minta daging, datang ke supermarket mahal, nggak pakai nanya, daging yang terbaik ada. Begitu bahasanya orang kaya. Orang tua minta beli buah ke toko buah, coba yang KW1, salah begitu. Nggak nanya berapa. Ya emang kita ngelihat mobil mewah nanyanya pajaknya berapa nih? Pajaknya berapa? Kalau di mobil mewah jangan ngomong pajak, sudah ya. Ini betul-betul Masya Allah ini orang ya. Boleh, itu bukan sombong. Malah dibilang syahih, pelit. Kalau orang kaya itu beli yang murah, pelit namanya. Orang kaya anak minta beliin daging yang muter di stop, bang tetelan ada, tetelan. Asam urat urusan ini anak. Ya, tapi kalau orang susah beli tetelan nggak salah, yang mampunya itu mau bilang apa kan? Fattakullaha mastata'tum. Kadang tetelan bikin anak Pak Tani bisa jadi jenius, mungkin sekali. Itu hak Allah, haknya Allah. Raditum bizar'i, kalian redha dengan yang namanya perekonomian. Baik berkebun, bercocok tanam atau mungkin berdagang. Sampai kalian lupa Allah ciptakan kalian bukan untuk itu bertahannya hidup. Karena siapapun kalian, bahasa Allah kan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah enggak lihat performance kalian, baju kalian udah enggak lihat. Mau pakai seragam uniform angkatan bersenjata ya silakan, itu hak kalian kok. Mau pakai jas dengan dasi pun silakan. Sampai saru mana direktur mana sales silakan lah gitulah. Mau pakai baju santai pun silakan, fadhal, enggak peduli. Yang penting ketika azan berkumandang dan qomat dikumandangkan, idza uqimatis shalah fala sholata ilal maktubah, itu yang Allah pengen. Karena konsekuensi kalau kalian ridho dengan kenyataan seperti itu, akhirnya taraktumul jihad. Kalian lupakan jihad gitu loh. Hidup ini untuk berjihad, baik harta dan jiwamu. Bayangkan kalau manusia sudah enggak ngayal jihad, ini kan setan bisu. Enggak pernah menghayalkan bagaimana menaklukkan dunia, menyampaikan agama kepada masyarakat. Udah enggak kepikir karena sibuk dengan dunia. Ini bodoh sekali. Tidak cukupkah contoh-contoh tadi? Orang kaya pun mati. Masya Allah. Apapun yang kita niatkan karena Allah. Nah, dikatakan oleh Rasulullah, Sallatu alaikum zullan la yanziu hatta tarjula dinikum. Baru kalian akan merasakan kesulitan. Ternyata kesulitan yang kalian rasa ulah diri kalian sendiri gitu loh. Tapi Nabi kasih solusi. La yanziu hatta tarjula dinikum. Kalian tidak akan pernah bisa kembali normal sebelum kembali kepada agama kalian gitu loh. Nah kalau bicara agama kalian, agama yang mana? Karena bahasa Quran cuma semodel. Inna dina indallahil Islam. Quran cuma bilang agama yang kami akui kata Allah ya Islam, tanpa embel-embel. Ya, jadi jangan pakai embel-embel. Jangan bilang Islam tuh NU, Islam tuh Muhammadiyah, Islam tuh Persis, Islam tuh Al-Irsyad, Islam tuh ini tuh Islam. Itu organisasi. Bicara antum mau berorganisasi urusan antum itu, Mak. Ini negeri organisasi silakan. Tapi tolong jangan organisasikan Islam. Karena nanti kita akan beragama dengan apa yang Allah perintahkan, Nabi contohkan, itu ilmu. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang Nabi perintahkan ambil. Apapun yang dilarang jauhkanlah. Karena beliau sudah kabarkan, may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran.
Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyid al-mahdiyyin addu alaikum bin nawajis. Yakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Rasul pernah bersabda, "May ya'ish minkum ba'di," yang hidup setelahku nanti, kata Rasulullah, akan melihat perbedaan yang banyak. Sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betul beliau. Karena beliau shadiqul masduq, orang yang Allah betulkan dalam ucapan. Terjadi. Kita tinggal di negeri yang orang beragama Islamnya beragam, betul? Indonesia. Kita mau lihat Islam model apa ada di negeri kita, betul? Kita mau lihat orang ngaku Islam nggak demen sholat, tenabang banyak. Tiap blok ada wakilnya lah ya. Masya Allah. Kita mau ngelihat orang ngaku Islam bernabikan bukan Muhammad, Indonesia. Entar-entar ada nabi baru, betul? Yang terakhir nabi jago main badminton tuh Musodek itu ya. Sebelumnya perempuan tuh ngaku nabi, akhirnya ngaku Jibril tuh siapa sih Lia Edan tuh. Cuma Indonesia nih Jibril haid di Indonesia doang tuh ya. Di negeri lain nggak ada ini. Kita mau lihat orang ngaku Islam menghalalkan bom bunuh diri, ada aja di negeri kita. Kita mau lihat orang mengaku Islam menghalalkan demonstrasi mencaci maki dari pinggir jalan. Walaupun riwayat Bukhari dikatakan syibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun, jelas. Mencaci maki orang Islam dari pinggir jalan fasik, membunuhnya kafir. Nabi loh yang ngomong, tetap nggak ngaruh. Hujatan, cacian, makian di atas namakan jihad. Subhanallah. Padahal kita nggak punya pemimpin selevel Fir'aun. Pemimpin selevel Fir'aun saja, nabinya nggak pinter ngomong, pinter mukul. Namanya siapa? Musa. Tetap Allah katakan, idhaba ila Fir'aun innahu togo. Pergi kalian berdua ke Fir'aun, Musa, Harun. Innahu togo, dia melampaui batas. Fakula lahu qawlan layyinan. Katakan kepada dia perkataan yang lembut. Coba. Nggak paham Islam model apa yang dipaksa untuk radikal tuh nggak ngerti lah. Tapi ada, mau bilang apalah. Ini PR. Ya, makanya kita doakan teman-teman kita ini yang masih pemahaman seperti itu, semoga Allah kasih hidayah lah insyaallah ya. Ya supaya paham, jangan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Yang mendatangkan hidayah itu Allah, bukan kita. Tugas kita cuma menyampaikan. Jangan kita bilang, untung saya ngomel makanya dia paham. Siapa kita? Untung saya marah makanya dia diam, Ustaz. Siapa kita? Lawang Nabi saja Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Hei Muhammad, kamu tidak bisa mendatangkan hidayah. Hidayah urusan Allah. Tugas kita untuk memahami bahwa datangnya hidayah itu dengan sabab. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Nabi yang bilang, Allah firmankan, Nabi sampaikan, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Muhammad sampaikan, orang yang bersungguh-sungguh fina, kata Allah, katakan ya Muhammad, Allah berfirman, orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyanahum subulana, kan kami datangkan hidayah. Lihat, ada kabar dari Allah bahwa hidayah datang karena kesungguhan. Bisakah kita menjadi orang yang membuat orang bersungguh-sungguh dalam beragama? Itu yang paling penting. Mungkin kita nggak sempurna dalam beragama, cuma jadilah bagian sebuah kesempurnaan orang lain. Karena masa telah bergulir, masa kanak-kanak telah hilang dari diri kita. Ulama sering mengatakan bahwa khairuz zaman fi zamanil kitab. Sebaik-baik masa ketika masa belajar anak-anak dulu kita. Belajar di waktu kecil, bak mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, seperti mengukir di atas air, begitu. Ya emang kalau boleh jujur betul, Ustaz. Dulu zaman anak-anak, Ustaz, saya nggak sengaja lewat depan majelis taklim, ada hafalan ayat, itu saya pulang bisa hafal loh, Ustaz. Karena saya belum masuk majelis taklim tersebut. Pas udah dewasa pengen ngapal, innalillah, Ustaz. Aduh. Saya paksain juga bakal tambah hancur yang ada, Ustaz. Susahnya nangkep hafalan, ya Allah, Masya Allah. Saya paksain sampai saya fokus baca ayat, Ustaz, seharian. Alhamdulillah, Ustaz, 7 ayat saya bisa hafal. Besok hilang 9, tekor 2, Ustaz, gitu loh. Jadi hafalan yang baru menggeser yang lama gitu ya. Jadi bukan saya tidak mau menghafal, Ustaz, takut yang ada hilang, Ustaz, gitu ya.
Makanya saya pertahankan hafalan yang ada ya seputar inna atoina, kul huwallah, wal asri gitu ya. Ayat-ayat yang pendek syarat makna lah Ustaz. Oh Masya Allah. Ini kan ngeles kalau udah begini ya. Terjadi bukan tidak, dia lupa. Ada butuh pembiasan. Makanya dalam Islam ini khairun nas anfa'uhum linnas. Ukuran Nabi bicara sama sahabat, khairun nas anfa'uhum linnas. Di tengah-tengah para sahabat yang tak diragukan imannya, beliau mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia wahai sahabat-sahabatku kata Rasul, yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Nabi enggak tekankan mengenai hafalannya, tidak. Mengenai sedekahnya, tidak. Tapi manfaat dirinya untuk orang lain, itu yang ditekankan. Bagaimana hidupmu bermanfaat buat orang lain. Makanya kita nggak pernah bisa membalas budi orang tua kita. Kenapa? Karena manfaat yang pernah diberikan oleh orang tua kita nggak bisa terbalas. Sampai pepatah mengatakan kasih orang tua sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Padahal kalau boleh jujur, kerudung ibu kita nggak sepanjang kerudung istri kita loh. Kalau boleh jujur Bu, janggut ayah anti tidak sepanjang janggut suami anti kan. Tapi hati kedua orang tua kita tidak pernah ada yang bisa mengalahkan. Betul-betul berlian hakiki. Subhanallah. Apa yang membuat mereka Allah muliakan? Karena memang praktek kebaikan yang mereka lakukan. Sehingga mereka membuat sebuah karya cipta yang tak bisa terbalas. Itulah Allah ukur kemuliaannya. Bukan cuma sekedar bangga dengan teori. Hafal Quran, hafal hadisnya. Bagaimana kau dengan orang tuamu? Nabi menginginkan manusia paham bahwa sunnah Rasul ini mendekatkan kita kepada kesempurnaan ibadah. Karena orang yang beribadah dengan betul akan merasakan efek ibadah. Harusnya seperti itu gitu loh. Allah perintahkan syahadat, bukankah orang yang bersyahadat dimuliakan darahnya, dimuliakan hartanya, dimuliakan kehormatannya. Nabi yang mengatakan, fa inna dima'ahum wa amwalahum wa a'radahum haramun alaikum illa bihaqqil Islam. Ini buat orang yang menghalalkan darah orang Islam. Dengarkan. Fa inna dima'ahum wa amwalahum wa a'radahum haramun alaikum illa bihaqqil Islam. Darah mereka haram ditumpahkan. Hartanya tidak boleh dijarah. Orang Islam tidak boleh ditipu, apalagi dicuri, apalagi dirampok. Haram. Kehormatannya tidak boleh diinjak-injak. Lihat konsekuensi syahadat. Orang yang sholat, Allah jamin tanha anil fakhsha wal munkar. Dia tidak bisa mencegah kemungkaran, kemaksiatan, karena lingkungan atau keadaan. Sholat yang bakal memprotek dirinya. Cuma yang terjadi lihat, sholat dia lakukan, maksiat dia rutinkan. Ini kan gak bisa dibiarkan. Puasa yang kau lakukan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasamu menghapus dosamu di masa lalu. Puasamu membuat dirimu mulia. Tapi lihat kenyataannya, puasa gak memuliakan dirimu. Umroh haji yang kau lakukan, sedekah yang kau lakukan, mana bekasnya? Harusnya sedekah yang kau lakukan, zakat yang kau keluarkan, ini tudiul bala menolak bala. Tapi bala kau rasakan. Padahal jaminan Allah, ma'anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, kalian sedekahkan, Allah yang bakal ganti. Cuma enggak terganti. Umroh haji yang kau lakukan, laisa lahul jaza ilal jannah. Tidak ada balasan kecuali surga. Harusnya pulang haji, harusnya pulang umroh itu bukan mati masuk surga, bukan. Punya karakter penghuni surga. Menjadi orang yang qoribin, hayyin, sahlin. Jadi gampang bergaul, fleksibel, mudah untuk masuk ke semua kalangan. Harusnya seperti itu. Cuma tidak memiliki bekas. Ini kan nggak bisa dibiarkan. Karena dikatakan oleh ulama, lantar jalayamul lati madat. Waktu yang kau berada di atas ini, makin hari makin kurang, bukan makin tambah. Bagaimana kau anggap usiamu bertambah, usiamu berkurang? Aneh saja. Kalau kau rayakan ulang tahunmu dengan ucapan-ucapan syair yang aneh. Panjang umurnya, panjang dari mana? Ini lubang kubur, Senin, Selasa, Rebu, apa nyemplung betul? Dari mana panjang? Tidak ada orang umur panjang, umur makin pendek. Oh, kalau gitu besok kalau diundang saya nggak bilang panjang umur,
pendek umurnya, nggak diundang urusannya kalau begitu ya, nggak makan ente ntar. Ya, orang suka ngayal kayak begitu, padahal ini hayalan semu, dia lupa. Waktu nggak berulang, hari nggak berulang, makin hari makin sedikit kesempatan berbuat baik. Buat orang yang berilmu dia nggak biarkan, karena semua ritual ibadah yang diperintahkan atas nama orang beriman. Makanya secara umum di Al-Hadid ayat 28 Allah pernah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflain min rahmatih wa yaj'alakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lahum. Hai orang yang beriman, kata Allah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa aminu bi rasulih. Kalau kamu sudah beriman dan bertakwa, tolong beriman dengan yang Rasul bawa. Lihat sunnah Rasul. Ini menandakan ada orang beriman dan bertakwa tapi nggak nyunah banyak. Cuma kalau kalian mengikuti apa yang Rasul bawa, kata Allah, wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflain min rahmatih. Allah akan berikan 2 dari rahmatnya. Yang pertama, wa yaj'alakum nuran tamshuna bihi. Allah akan berikan cahaya dalam kehidupannya, terang. Susah memang keadaannya, cuma nggak ada masalah dalam kesusahannya. Ya, karena memang hidup ini bukan masalah susah atau senang, bukan masalah sukses atau gagal, kaya atau miskin, bukan. Tapi bisakah menjadi hamba yang bersabar atau hamba yang bersyukur? Itu yang paling penting. Ya, jadi jangan terkecoh kita. Kita pengen jadi orang yang bersyukur, takdirnya sabar, mau bilang apa? Tapi demi Allah, buat orang yang beriman, sabar itu memposisikan dia dekat sama Allah. Karena Allah yang mengatakan, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Makin dia sabar, makin dia isti'anah. Wasta'inu bisabri wassalah. Dia layak minta tolong dengan sabar dan sholatnya. Ini yang beliau mengatakan. Rasul pernah bersabda, hal tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kalian lupa ya, kata Rasul, bukankah kalian mulia sekarang karena doa orang miskin yang soleh di antara kalian? Tuh. Ya, kadang-kadang orang yang miskin sabar, doanya mustajab. Ya, ada orang kaya datang ke kampungnya, nemuin gurunya yang tinggal di sebuah desa, rumahnya gubuk. Ini orang kota datang ke rumah si guru yang di rumah gubuk tersebut, turun dari mobil mewah, berjalan tertunduk, mencium tangan pak gurunya yang di rumah gubuk tersebut, sambil berkata, Pak Guru, doakanlah biar saya sukses. Masya Allah. Ini kita yang lihat garuk pala ini sebenarnya gimana ceritanya sih ya? Ini mobil mewah dia turun, datang ke rumah gubuk, minta doa biar sukses. Enggak kebalik ini, gitu lah. Ya doakanlah biar bisnis saya gol, jadi gampang rezekinya Pak Guru, gitu loh. Dia minta doa biar gampang rezeki sama orang yang rezekinya nggak sebanding sama dia, kan aneh. Tapi terjadi, bukan tidak. Kenapa? Karena yang dikatakan kaya dalam Islam tuh hati, bukan fisiklinya, gitu loh. Karena kalau bicara dunia memang tidak ada selesai, cuma kalau bicara iman indah agama. Masya Allah. Beliau tawarkan solusi. Kesulitan bakal kalian rasa, khilaf akan terjadi. Tapi kalau kembali ke sunnahku ini indah. Dan ini pun fitnah ini akan terjadi dan sudah terjadi. Sehingga buat orang yang bisa menyimpulkan, lihat cara dakwah Rasulullah SAW. Nabi kabarkan sebuah keburukan, Nabi larang sebuah keburukan. Cuma beliau tawarkan solusi. Bukan cuma mengharamkan, menghalalkan tanpa solusi, bukan. Beliau cuma katakan orang yang hidup setelahku nanti akan melihat perbedaan yang banyak terjadi. Cuma beliau enggak katakan perbedaan itu nikmat, perbedaan itu adalah rahmat, tidak. Beliau katakan alaikum bisunnati. Oleh karena itu, supaya kalian enggak terlalu berbeda, kembali ke sunnahku. Atau sunnah para sahabatku. Kenapa? Karena para sahabatku tidak maksum, tapi ijma'nya maksum. Mereka orang yang dikasih title sama Allah, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho sama mereka, mereka pun ridho sama Allah. Bahkan Allah berikan sebuah ayat indah buat para sahabat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ukhrijat itu diterjemahkan azharo, ditampakkan beda di hadapan para manusia saat itu. Kuntum khaira ummatin, wahai sahabat, kalian sebaik-baik umat saat ini. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan, ditampakkan beda dari sekumpulan manusia. Lihat sahabat. Makanya kata sahabat-sahabat Abdullah bin Abbas, Muaz bin Jabal, Abdullah bin Umar saat itu, kami para pemuda zaman Rasul dulu itu, penampilan kami ini bisa membuat Yahudi, Nasrani masuk Islam.
Baru ngelihat kami saja, belum berkata-kata loh. Kebayang ya, Masya Allah. Orang baru ngelihat cara jalannya sahabat, cara makannya sahabat, cara bisnisnya sahabat, Masya Allah. Orang kafir tuh bisa masuk Islam. Ya mereka hatinya legowo. Bergaul sama orang kafir, berbisnis sama orang kafir. Nah kita kan sekarang banyak yang gak berani berbisnis sama orang kafir. Bahkan gak tanggung-tanggung ngajak koalisi untuk benci orang kafir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tidak boleh pakai produk orang kafir. Allahu Akbar. Produk sendiri. Jangan minum ini, jangan makan ini. Allahu Akbar. Di tangannya Samsung. Betul ya. Produk siapa itu? Mobil motor yang kau pakai, siapa yang bikin itu? Gitu ya. Nah, ini jangan, hati-hati. Jangan bertindak dengan syahwat dan nafsu. Karena Nabi sudah kabarkan. Nabi puji itu tajamnya pedang Parsi. Indahnya tajamnya pedang Maroko, indahnya pedang Parsi, Nabi kabarkan. Padahal kita tahu saat itu mereka bukan Islam. Nah, bagaimana mendakwahkan mereka yang Nabi tawarkan? Visualisasi. Lihat cara bisnis Islamnya Rasul, lihat. Beda kami dengan orang kafir, kata Rasul. Kalau Rasul numpuk barang, kurma, makanan, itu yang di atas yang kurang bagus, yang di dalam yang bagus. Sekeranjang makanan yang Nabi jual, yang di atas yang nggak bagus, yang bawah yang paling bagus. Kita kan dibalik, betul? Yang nggak bagus di bawah, supaya nggak tahu orang, gitu ya. Yang bagus di atas, gitu ya. Sudah berbeda kan cara Rasul? Lihat bahasa Nabi. Karena bukan masalah untung berapa, rugi berapa, bukan. Bisakah berdagang ini bisa menjadi alat bantu kita ke sorga? Itu yang paling penting. Nah kalau kita berbisnis jadi kita jauh dari Allah, buat apa? Ini kan banyak orang tuh suka tersilap. Sampai kadang-kadang gara-gara bisnis dia lupa ada kewajiban yang paling utama, sholat. Sehingga tidak sempat dia sholat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyid al-mahdiin. Kembali ke sunnahku atau sunnah para sahabatku. Nah, apa sunnah para sahabat? Ternyata Umar bin Khattab juga pernah merasakan kasus ini. Apa masalah Umar bin Khattab? Yakni dia pernah terlambat sholat. Karena apa? Karena dia punya kebun yang besar sekali dan pegawai yang banyak. Sempat masbuk dia dapat sholat asar itu. Selesai sholat asar, Umar berdiri di hadapan kaumnya. Dia mengatakan, aku Umar bin Khattab telah melakukan kesalahan. Kebunku yang besar memfitnah diriku, sehingga aku tinggalkan sholat berjamaah karena itu. Kesibukan dengan pegawai. Tapi saksikan wahai bangsa, wahai umat, kata Umar sebagai khalifah. Aku Umar bin Khattab mulai sekarang kuwakafkan kebunku tersebut. Tuh Umar. Buat kita sih don't try it at home lah. Ya. Jangan langsung dicoba ya, karena kita bukan Umar lah. Ini orang terlambat ke masjid sholat zuhur, ditegur, kenapa antum terlambat? Yang belanja banyak. Oh, Masya Allah. Pegawai 2 sakit lagi, ya Allah. Dunia betul-betul deh. Tapi mulai sekarang itu toko sewa kafin. Masya Allah. Ulekan keluar dari dalam rumah, goprak. Istri komplain. Kita tidak selevel Umar ya. Tapi itu kenyataannya. Maksudnya contoh buat kita semua. Demi Allah, dalam Islam ini kalau dunia membuat kecoh ibadah kita sama Allah, dia tinggalkan dunia. Karena dunia kata Rasul seperti pohon numpang adem. Ya, seorang pengembala yang numpang adem di bawah pohon, dunia itu pohon, bukan tujuan. Tujuannya rumah, cuma numpang lewat. Ini yang namanya al-ajiz. Ini yang namanya al-kais, orang yang cerdas, bukan orang yang bodoh, nggak terkecoh dia. Maka kita nggak pengen seperti itu. Nah, kembali ke sunnah Rasulullah SAW itu solusi. Kenapa? Karena Nabi telah mengajarkan semua hal. Tugas kita mencari. Jangankan cara bisnis, jangankan cara bernegara, jangankan cara patuh dengan pemimpin. Demi Allah, maaf, cara buang hajat pun Islam ajarkan. Ma'akmalah hadaddin. Betapa sempurnanya agama ini. Makanya Allah muliakan kita dengan kemuliaan agama, insya Allah. Ya, di waktu yang singkat ini ditekankan sekali. Yuk bismillah. Kita belajar, kita perdalam. Hujatan, cacian, makian buat negeri ini nggak menimbulkan kemuliaan. Yuk kita belajar. Mungkin kita nggak bisa merubah sejarah, tapi Allah janji. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Kalau seluruh masyarakat beriman bertakwa kepada Allah, Allah janji dibukakan berkah dari langit dan bumi. Ya, jadi bukan kekhawatiran yang kita timbulkan, tapi kepastian. Karena Allah tidak mungkin berdusta pada janjinya. Wa'adallah haq,
Janji Allah itu pasti. Perdalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kau memiliki solusi dalam hidupmu insyaallah. Wallahu musta'an. Insyaallah manfaat yang disampaikan buat anak pribadi antum sekalian, antum sekalian. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadhal. Fadhal, silakan, mungkin ada yang mau antum. Na'am, barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hukum itu rahmatan lil alamin. Ya. Hukum ini rahmat untuk alam. Memang turunnya di Arab, bukan berarti lantas mutlak hukum ini hanya untuk Arab, kecuali sifatnya makom. Seperti wukuf ya harus di Arab ya, Ka'bah. Tapi kalau bicara masjid secara umum, Rasul mengatakan sebaik-baik sholat perempuan itu adalah di rumah. Lain sama laki-laki adalah di masjid. Ya, jadi itu berlaku di semua negeri sebenarnya, nggak di Arab saja. Tak ada masalah juga. Memang Nabi memperbolehkan. Cuma memang ada intibah. Laki-laki lebih utama di masjid, sampai dikatakan bahwa perempuan mana saja yang mandi kemudian berdandan menggunakan minyak wangi dan dia ke masjid, kata Nabi tidak diterima sholatnya sampai dia mandi junub, karena khawatirnya fitnah wanginya. Itu nggak, bukan berarti perempuan tuh nggak boleh wangi. Ya, ini bicara keluar, karena ya Allah, al-mar'atu aurah ya akhi. Perempuan tuh aurat, perlu dijaga dan dilindungi. Jangan gara-gara perempuan timbul fitnah gitu ya. Kalau dia mau ibadah nggak ada masalah, Nabi memperbolehkan. Ya, tetapi pun tidak ada masalah, karena memang hukum asalnya seperti itu. Allahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, mohon penjelasan habisnya waktu sholat isya. Syukran. Memang berkaitan dengan waktu akhir sholat isya ini berkhilaf, tapi hukum asalnya as-sholatu ala waqtiha. As-sholawatul khams ila sholawatil khams. Sholat 5 waktu dengan 5 waktu lainnya. Jadi batasan waktu sholat itu sampai azan berikutnya. Cuma memang nanti ada ijtihad ulama yang memakruhkan kita mengulur waktu-waktu tertentu gitu loh. Ada sholat yang boleh diulur, 2 sholat. Yang pertama namanya zuhur, yang kedua namanya isya. Kata Nabi kalau bicara zuhur, abridu bizuhri, dinginkan waktu zuhur. Karena zuhur itu identik sama matahari di atas kepala kan, dinginkanlah sampai jawal. Ya, setengah jam dari azan masih boleh lah, wallahu a'lam. Kemudian yang kedua isya. Kalau makan sudah dihidangkan, suruh makan dulu baru sholat, gitu bahasanya. Jadi tapi bukan berarti dibuat-buat sehingga sengaja tiap azan isya makan. Ya nggak bisa begitu ya. Jangan digampangkan. Ini dispensasi itu bukan untuk dirutinkan, ya. Tapi kemudahan yang memang bakal kita dapat. Tapi dari semua sholat yang harus dijaga, kata Rasulullah, sholat asar. Dan terjadi dulu, belum terjadi zaman Rasul. Sekarang sudah terjadi kan? Dimana kita ini kerja susah bicara on time sholat asar. Padahal subhanallah, man taraka salatal asar, kata Rasul, habita ma sana'u. Orang yang meremehkan dan meninggalkan waktu asar akan dimusnahkan semua kebaikan dari pagi. Masya Allah ya. Ini asar nggak main-main, nggak main-main. Makanya ya sudah setting aktivitas kita nih untuk bisa melaksanakan pada waktunya. Ya terserah, mudah-mudahan nanti aturan main dunia ini bisa mengikuti aturan main agama ya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Taib, khair insyaallah manfaat ya yang disampaikan buat anak pribadi, antum sekalian. Ya Allah, minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Terus berdalam sunnah, pahami kemuliaan. Semoga Allah muliakan diri kita, doakan diri kita, orang tua kita, doakan kota kita. Semoga diberikan pemimpin muslim yang betul-betul memiliki kemampuan untuk memimpin negeri ini insyaallah. Dan doakan negeri ini, semoga Allah muliakan negeri ini insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang membolak-balikan hati manusia ini Allah. Saya nggak paham kalau ada orang mengatakan bahwa karakter wanita ini nggak bisa dirubah dengan agama, begitu bahasanya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang pasti buat Allah semua bisa, gitu ya. Sehingga kalau mungkin bahasanya perempuan ini tulang rusuk yang bengkok, yang kalau kau paksakan lurus akan patah. Sehingga kau menikah dengan perempuan, kau yang punya agenda, bukan dia yang punya agenda denganmu, gitu loh. Kenapa? Lan yasluh li rajulin idza amaratu imra'ah.
Tidak akan pernah terselesaikan permasalahan rumah tangga seorang lelaki kalau perempuan yang ngatur. Nah, jadi bukan berarti kita nggak mau diatur, karena kadang-kadang sukses seorang laki-laki suksesnya itu karena bisikan perempuan yang cerdas gitu ya. Tapi secara umum memang perempuan itu nggak bisa dipaksa, karena memang karakternya itu adalah tulang rusuk yang bengkok tadi. Kau paksa patah, tapi letakkanlah dia pada tempatnya, sehingga kau nikah dengan dia dengan alasan yang kau tahu. Nah, cukuplah seperti itu yang kau lihat, sehingga jangan kau tuntut lebih dari apa yang kau lihat dari awalnya. Kamu butuh seorang perempuan yang pintar masak, ya sudah, jangan tuntut lebih dari itu. Khawatirnya nanti malah kita kecewa. Akhirnya ketika dia berubah, suka berdandan, nggak demen masak lagi, kita yang pusing nanti. Iya. Atau apalah. Wallahu a'lam bishawab ya, masya Allah. Iya, antum. Ayo. Barakallahu fiik. Memang muskilah. Ini muskilah. Indahnya Islam ini ketika Allah mengatakan as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Sehingga rentan waktu itu menjadi sebuah dispensasi waktu untuk kita salat. Hukum awalnya itu idza uqimatis shalah fala sholata ilal maktubah. Salat itu yang utama ketika qomat dikumandangkan, tak ada lagi yang sunnah kecuali yang wajib. Jadi kalau antum lagi salat sunnah tahiyatul masjid atau qobliyah, baru 1 rakaat ada qomat berkumandang, batal salat. Ikut jamaah. Jangan malah ngepot. Jangan gitu. Ya, jadi batal sudah, itu yang utama. Kenapa? Karena qomat waktu sholat waktu. Tetapi bukan berarti lantas kalau yang terlambat atau enggak tepat waktu terus jadi hina. Itu dilihat sababnya. Karena ada darurat tubihul mahdurat. Anak enggak paham kondisi antum seperti apa, tapi yang pasti kalau alasannya kuat, selama memang belum tinggi matahari itu terbit, masih boleh kita melaksanakannya. Allahu a'lam bishawab. Tapi bukan berarti stay dalam keadaan seperti itu. Ini harus ada usaha kita, karena yang paling utama adalah menempatkan sholat. Ya, cuma mungkin itulah keadaan sekarang. Jadi kita bisa minta pendapat pimpinan atasan kita, atau mungkin kita bisa memaksimalkan minta sama Allah ya, bekerja untuk bisa mencari tempat yang lebih dekat ke tempat pekerjaan kita. Artinya bukan agama yang harus ngikutin kita. Kita yang harus paham agama. Semoga Allah mudahkan kita insyaallah. Karena dulu ada sahabat datang ke Rasul mengeluh tentang masalah jarak antara rumah dia dengan masjid. Izinkan aku untuk pindah ke dekat masjid ini ya Rasulullah. Kata Nabi, kau diam di tempat yang ada sekarang. Tiap langkahmu itu dihitung oleh Allah pahala. Terangkat kakimu ke atas, diangkat sebuah dosa untukmu. Turun kakimu ke bawah, diberikan satu pahala untukmu. Semoga Allah muliakan antum insyaallah. Barakallahu fiik. Naam. Fadhal, ada lagi yang tanya, silakan. Antum, naam. Ya.